Konflik antara Palestina dan Israel tampaknya tidak pernah menemukan akhir. Dari tahun ke tahun, agresi militer Israel terus meningkat, terutama di wilayah Gaza, yang membuat ribuan warga Palestina kehilangan nyawa, rumah, dan masa depan mereka. Dunia internasional, khususnya negara-negara Islam, sering menggelar pertemuan untuk mencari solusi atas konflik ini. Salah satunya adalah KTT Liga Arab dan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang baru saja digelar di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, mayoritas negara Islam mengecam keras agresi militer Israel dan tindakan tidak manusiawi yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina. Namun, kecaman itu seolah hanya menjadi simbolik, karena tidak ada langkah nyata untuk memberikan sanksi kepada Israel. Bahkan, beberapa negara secara terang-terangan menolak usulan sanksi diplomatik maupun ekonomi terhadap Israel. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara-negara ini benar-benar mendukung perjuangan Palestina? Ataukah mereka lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri? Salah satu negara yang hadir di KTT tersebut adalah Iran, yang menyampaikan usulan tegas untuk memberikan sanksi nyata kepada Israel. Iran mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti memutuskan kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel, melarang penerbangan ke dan dari Israel, melewati wilayah udara negara-negara Islam, serta mengirim delegasi ke Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata penuh. Namun, sayangnya, usulan ini ditolak oleh beberapa negara Islam yang hadir. Negara-negara ini, meski secara resmi mengecam Israel, ternyata enggan mengambil langkah konkret untuk melawan agresi Israel. Pertanyaannya, siapa saja negara-negara ini? Mengapa mereka menolak memberikan sanksi tegas kepada Israel? Dan apa alasan dibalik keputusan mereka? Sebelum kita mulai, jika Anda mencintai Rasulullah, bantu klik suka dan subscribe channel ini, gratis kok. Anda malah dapat tambahan wawasan Islam, dan ketahuilah bahwa setan dapat berbisik untuk menghalangi Anda melakukannya. Abaikan saja, silahkan tetap tekan tombol like dan subscribe-nya. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi. Semua data dan analisis yang disampaikan berdasarkan sumber terpercaya dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu yang dibahas. Video ini tidak bermaksud menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau provokasi terhadap pihak manapun. Kami menghormati semua pandangan dan berharap diskusi ini dapat menjadi sarana pembelajaran bersama. Harap selalu gunakan kebijaksanaan saat menyikapi informasi yang disampaikan. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Negara pertama, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab atau UEA adalah salah satu negara yang paling menonjol dalam normalisasi hubungan dengan Israel. Melalui Abraham Accords yang ditandatangani pada tahun 2020, Uni Emirat Arab menjadi negara ketiga setelah Mesir dan Yordania yang secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini dipuji oleh sebagian pihak sebagai langkah strategis untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Tetapi di sisi lain, banyak yang menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Palestina. Sebelum normalisasi ini, Uni Emirat Arab dikenal cukup tegas dalam menolak keberadaan Israel. Bahkan, warga negara Israel tidak diizinkan memasuki wilayahnya. Namun, situasi berubah drastis ketika Uni Emirat Arab menyadari pentingnya hubungan dengan Israel untuk memperkuat posisi mereka di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab telah menjalin kerjasama dengan Israel di berbagai sektor, termasuk teknologi, keamanan, dan perdagangan. Meski secara resmi mengecam agresi militer Israel ke Gaza, Uni Emirat Arab juga mengecam Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya. Mereka menganggap Hamas sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kecaman Uni Emirat Arab terhadap Israel benar-benar tulus atau hanya sekadar retorika politik? Bagi Uni Emirat Arab, hubungan dengan Israel juga berarti memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, yang menjadi sekutu utama Israel. Dengan dukungan teknologi dan keamanan dari Israel serta aliansi dengan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab berharap dapat mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu negara terkuat di kawasan. Negara kedua, Arab Saudi. Arab Saudi adalah simbol Islam di dunia, rumah bagi dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam, Arab Saudi diharapkan menjadi pemimpin dalam mendukung perjuangan Palestina. Namun, kenyataannya, Arab Saudi belum mengambil langkah konkret untuk memutus hubungan dengan Israel. Arab Saudi memiliki 3 pilar kekuatan utama: militer, ekonomi, dan politik. Dari segi militer, Arab Saudi adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, menduduki peringkat kelima di kawasan menurut Global Firepower. Dari segi ekonomi, Arab Saudi adalah raksasa minyak dunia, dengan pendapatan minyak mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Selain itu, pendapatan dari haji dan umroh juga memberikan pemasukan yang signifikan, mencapai sekitar 20 miliar dolar per tahun. Namun, meski memiliki semua kekuatan ini,
Arab Saudi tetap berhati-hati dalam bersikap terhadap Israel. Salah satu alasan utamanya adalah karena hubungan strategis mereka dengan Amerika Serikat. Secara tidak langsung dari hubungan ini, dapat memberikan keuntungan besar bagi ekonomi dan keamanan Arab Saudi. Banyak pihak merasa kecewa dengan sikap Arab Saudi yang dianggap hanya mengecam Israel secara diplomatik tanpa mengambil tindakan nyata. Sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Islam, Arab Saudi sebenarnya memiliki potensi untuk memimpin dunia Islam dalam memberikan sanksi tegas kepada Israel. Namun, hubungan strategis dengan Amerika dan kepentingan politik domestik tampaknya lebih menjadi prioritas utama mereka. Negara ketiga, Mesir. Mesir adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan damai dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada tahun 1979. Langkah ini mengakhiri konflik militer antara kedua negara, tetapi juga membuat Mesir berada dalam posisi yang sulit dalam konflik antara Palestina dan Israel. Saat ini, Mesir memilih untuk menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Palestina. Mereka menolak terlibat langsung dalam konflik dan lebih memilih untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu langkah kontroversial yang diambil Mesir adalah menutup perbatasan Gaza yang menghalangi pengungsi Palestina masuk ke wilayah mereka. Mesir berdalih bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah pengungsi meninggalkan tanah kelahirannya, yang dapat mempermudah Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Namun, banyak pihak melihat sikap ini sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat Palestina. Mesir juga memiliki sejarah panjang konflik dengan Israel, termasuk Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Meski perang ini berakhir dengan kemenangan moral bagi Mesir, dampaknya membuat Mesir sangat berhati-hati dalam menghadapi Israel. Mereka tidak ingin memicu konflik baru yang dapat merugikan kepentingan nasional mereka. Negara keempat, Djibouti. Djibouti adalah negara kecil di Afrika Timur dengan luas hanya sekitar 23.000 km persegi, tetapi memiliki posisi strategis di Laut Merah. Posisi geografisnya menjadikan Djibouti jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk kapal-kapal minyak dan barang dari negara-negara Timur Tengah. Meski berukuran kecil, Djibouti memiliki peran penting dalam geopolitik kawasan. Dalam konflik Palestina dan Israel, Djibouti memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak. Namun, hubungan diplomatik Djibouti dengan Israel cukup erat, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Israel diketahui telah membantu Djibouti dalam membangun infrastruktur dan sistem keamanan, termasuk persenjataan canggihnya. Djibouti memilih menolak sanksi terhadap Israel dengan alasan menjaga stabilitas dan kepentingan nasional mereka. Hubungan ekonomi yang erat dengan Israel dianggap penting untuk mendukung pembangunan negara kecil mereka. Keputusan ini memicu kritik dari dunia Islam, karena dianggap lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada solidaritas terhadap Palestina. Negara kelima, Maroko. Maroko memiliki sejarah panjang hubungan dengan Israel yang penuh dinamika. Pada masa lalu, rakyat Maroko sangat menentang Israel, terutama pada era Raja Hasan II. Namun, di balik layar, Raja Hasan II justru menjalin hubungan rahasia dengan Israel untuk menjaga stabilitas politik domestik. Sejak Raja Muhammad VI naik tahta pada tahun 1999, hubungan Maroko dan Israel semakin membaik. Maroko bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari Abraham Accords, dengan imbalan pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko di wilayah Sahara Barat. Maroko melihat hubungan dengan Israel sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan mendapatkan dukungan politik internasional. Israel juga memberikan bantuan teknologi dan keamanan kepada Maroko, termasuk pengembangan sistem pertahanan canggih. Meski begitu, langkah Maroko ini memicu kontroversi karena dianggap mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Negara keenam, Bahrain. Bahrain adalah salah satu negara Teluk yang secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 melalui Abraham Accords. Langkah ini dianggap sebagai pukulan besar bagi perjuangan Palestina, karena Bahrain adalah negara dengan mayoritas Muslim besar. Bahrain berharap hubungan dengan Israel dapat membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar. Selain itu, mereka menganggap normalisasi ini sebagai cara untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik yang lebih besar. Namun, keputusan Bahrain ini memicu reaksi keras dari masyarakat Muslim di seluruh dunia. Banyak yang merasa bahwa Bahrain telah mengkhianati Palestina demi keuntungan ekonomi. Meski begitu, Bahrain tetap menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dan mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ketujuh, Sudan. Sudan memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina. Pada masa lalu, Sudan adalah salah satu negara yang paling vokal menentang Israel. Namun, situasi berubah drastis setelah Sudan malah ikut menormalisasi hubungannya dengan Israel pada tahun 2020, yang tentunya melalui Abraham Accords.
Langkah ini diambil setelah tekanan dari Amerika Serikat yang menjanjikan pencabutan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dan penghapusan sanksi ekonomi. Normalisasi hubungan dengan Israel juga membuka akses Sudan untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dan IMF, yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi negara yang hancur akibat konflik internal dan sanksi internasional. Keputusan Sudan ini menuai kritik tajam karena dianggap mengkhianati Palestina demi keuntungan ekonomi. Namun, pemerintah Sudan berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk menyelamatkan negara mereka dari krisis ekonomi yang parah. Negara-negara Islam yang menolak memberikan sanksi kepada Israel seringkali beralasan menjaga stabilitas politik dan ekonomi mereka. Namun, hal ini membuat banyak umat Muslim di seluruh dunia kecewa karena solidaritas terhadap Palestina dianggap hanya sebatas retorika. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan negara-negara ini bisa dibenarkan demi kepentingan nasional? Ataukah ini bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan pembebasan Palestina dari Zionisme? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung perjuangan Palestina melalui konten ini. Jazakumullahu khair sudah menonton sampai akhir. Semoga semua umat muslim mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.